Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Dwi Liftasari dari kelas 2E. Di sini saya akan menjelaskan makalah yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Kelaikan Terbang atau SPK 2T dari Fakultas Teknik Universitas Nurtanio Bandung. Oke, kita langsung saja ke pendahuluannya. 1. Pendahuluan. Pengambilan keputusan pada dasarnya merupakan kegiatan manusia yang bertujuan untuk mengambil keputusan terhadap suatu permasalahan. Seperti dalam perusahaan, manajer perusahaan harus mengetahui tentang seluk-beluk informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan, agar keputusannya tepat dan berimplikasi menguntungkan perusahaan. Pembuatan keputusan kerap dihadapkan pada kerumitan dan lingkup pengambilan keputusan dengan data yang begitu banyak. Sebagian besar pembuat keputusan dengan mempertimbangkan rasio atau manfaat biaya dihadapkan pada suatu keharusan untuk mengandalkan sistem yang mampu memecahkan masalah secara efisien, efektif, yang kemudian disebut sistem pendukung keputusan atau SPK. Contoh saja, terjadinya kecelakaan penerbangan di Indonesia, baik terhadap pesawat udara sipil, komersial, maupun militer. Teridentifikasi adanya 5 penyebab kecelakaan, yaitu kecelakaan yang disebabkan oleh human error, management error, machine error, media error, dan mission error. Dari data yang ada, manajemen error dan machine error mencapai 35 penyebab terjadinya kecelakaan penerbangan. Penekanan terhadap kedua penyebab kecelakaan ini dilakukan melalui pelaksanaan sistem pemeliharaan yang berkesinambungan disesuaikan dengan ketentuan pemeliharaan pesawat udara yang dikeluarkan oleh pabrik pembuatnya. Oke, kita langsung ke tujuan dari pembuatan makalah ini, yaitu membuat suatu model untuk mewujudkan sistem pendukung keputusan kelaikan terbang SPK 2T yang dapat memantau secara cepat dan tepat, serta dapat memberikan informasi yang nyata, mewujudkan SPK 2T yang dapat terintegrasi antar sistem, memberikan informasi yang lengkap dan bermanfaat, lalu mewujudkan SPK 2T yang dapat melakukan keharusan pengupdatean data. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan alternatif sistem pendukung keputusan dalam rangka meningkatkan kuantitas informasi, efisien dan produksi sumber daya, serta mengurangi beban kerja berlebih pada fungsi-fungsi tertentu pada pengolahan data menjadi informasi. 2. Yaitu Decision Support System atau DSS. Pendapat beberapa ahli bahwa sistem pendukung keputusan atau DSS dibuat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, di mana DSS dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Ketiga yaitu 2.1-nya, yaitu fase-fase proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, menurut Simon pada 1997 mengatakan bahwa proses tersebut meliputi 3 fase utama, yaitu inteligensi, desain, dan kriteria. Ia kemudian menambahkan fase keempat, yakni implementasi. Monitoring dapat dianggap sebagai fase kelima dalam bentuk umpan balik. Ini adalah gambar fase-fase pengambilan keputusan atau proses pemodelan. Kedua, yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam pembuatan model melalui analisis diskriminan dengan memacu pada informasi System Development Lifecycle atau SDLC dengan tahapan kegiatan adalah melaksanakan survei, merencanakan dan rekayasa perangkat, analisis sistem, desain sistem, dan implementasi sistem. Ketiga yaitu implementasi sistem. Implementasi sistem bertujuan untuk membuat perancangan sistem selama penelitian, menguji dan mendokumentasi prosedur dan program yang diperlukan oleh dokumen perancangan sistem yang telah dibuat dan menyelesaikan perancangan sistem yang ada dalam perancangan sistem yang telah disetujui. 3.1 yaitu implementasi SPK 2T. Ini adalah tampilan dari SPK 2T. Jadi saat data diproduksi pada jam terbang atau dimasukkan, maka seluruh data akan berubah sesuai rumusan perhitungan yang dimunculkan pada
data jam terbang setelah pelaksanaan terbang, dan sisa jam terbang pesawat akan memberikan informasi tentang kelaikan dari pesawat, komponen, dan instrumennya. Yaitu terus 3.3 itu pengujian perangkat lunak. Pengujian SPK2T dilakukan agar di dalam proses pengoperasiannya dapat berjalan dengan lancar. Pengujian ini menggunakan black box yang dilakukan pada transaksi SPK2T yang paling penting dalam sistem ini, di mana sistem harus dapat bekerja secara cepat dan benar. 3.3 yaitu flowchart. Ini adalah tampilan dari flowchart SPK2T. Perhitungannya seperti untuk menguji apakah sistem tersebut dapat berjalan dengan sesuai dengan flowchart pada gambar 4, maka diperlukan adanya pengujian dalam bentuk contoh perhitungan sebagai berikut. A. Dengan menemukan combo box pada nomor register yang selanjutnya di-enter, maka akan didapatkan dua data sebagai berikut, yaitu tahun produksi pesawat, JTPO terakhir, JT sebelum terbang. B. Mengisi text box produksi JT yang selanjutnya di-enter, maka akan didapatkan data sebagai berikut, yaitu JT setelah terbang dan sisa JT pesawat. Perhitungan yang terjadi pada sistem sebagai berikut. JT pesawat setelah terbang sama dengan JT pesawat sebelum terbang plus produksi JT. Lalu sisa jam terbang pesawat sama dengan JT setelah terbang dikurangi JT pesawat sebelum terbang plus 100. D. Proses perhitungan terhadap kondisi jam terbang pesawat sudah selesai, namun belum menentukan kelaikan dari pesawat. Selanjutnya dengan menekan command box hitung, maka akan didapatkan data sebagai berikut, yaitu perubahan sisa JT komponen pada data major komponen, perubahan kondisi instrumen pada data major instrumen, perubahan status kelaikan helikopter. Kelima, perhitungan yang terjadi pada sistem sebagai berikut. Sisa jam terbang sama dengan TBO komponen dikurangi TSN atau TSO sekarang, di mana TSN atau TSO sekarang sama dengan JT sekarang dikurangi JT saat pasang plus TSN komponen saat pasang. Keenam, perubahan status ketidaklaikan pesawat pada double command box, like atau tidak like disebabkan adanya data beberapa komponen pada data major komponen, jika memiliki harga kurang dari 10 jam terbang. Oke, kita di bagian terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu perancangan sistem pendukung keputusan kelaikan terbang ini diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang seringkali terjadi dalam penyiapan data menjadi informasi pada sistem pemeliharaan pesawat terbang, serta dapat memantau dengan cepat dan tepat dan dapat memberikan informasi yang nyata. Kedua, sistem ini dapat digunakan sebagai alat bantu bagi para aircrew yang berada di setiap level untuk mendapatkan informasi secara otomatis, terintegrasi, dan bermanfaat di dalam memberikan dukungan terhadap pengambilan keputusan tentang kelaikan terbang pesawat. Dan ketiga, keunggulan sistem ini dapat mampu memberikan kemudahan bagi pimpinan yang menentukan kelaikan terbang baik pesawat, major komponen, dan major instrumen, serta pelaksanaan pemeliharaan selanjutnya terhadap pesawat terbang. Saran dari penulis yaitu mengembangkan lebih lanjut sistem ini tidak hanya sebagai sistem pendukung keputusan SPK, tapi bisa lebih dikembangkan lagi menjadi Executive Support System atau ESS maupun Expert System atau ES. Dan kedua sistem yang diperlukan dapat didukung perangkat-perangkat yang cukup baik software maupun hardware dan penyiapan SDM. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.